Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabih karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahu azim. Yang mulia Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertama yang mulia orang tua kita, baik bapak maupun ibu yang umurnya tidak muda lagi, namun atas rahmat dari Allah sudah pensiun, sudah 70, 80, masih bisa berjamaah bersama kita, masih sehat walafiat, tidak pikun, tidak sakit. Doa kita semoga beliau disayang, dicintai, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Didoakan oleh malaikat siang dan malam, didoakan oleh malaikat pagi dan petang, disayang, dicintai anak maupun cucu dan keluarga. Pun kita doakan bapak-bapak ibu semuanya, semoga Allah berikan sehat walafiat, sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehat lahir, batin, jasmani dan rohani. Allah lindungi kita semua dari sakit, penyakit, bala bencana dan musibah. Anak cucu kita, anak cucu yang soleh dan solehah. Amin. Pasangan kita, pasangan yang membahagiakan. Rezeki kita berkecukupan, berkelimpahan. Masa depan kita, masa depan yang cemerlang. Dunia akhirat selamat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini barakatul Fatihah. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, puasa ini ibarat orang bisnis. Biasanya fitrah kita manusia pasti ingin untung, ingin lebih, ingin dapat banyak. Saya bertanya, ada orang bisnis kalau mau rugi, ada atau tidak? Pasti orang pengen untung, pengen ada keuntungan, ada proyek, ada komisi, dan lain-lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah tidak lama saya sampaikan ini. Saya menganalogikan Ramadan kira-kira begini. Izin orang tua kami ayah ada Pak Haji Ibnu. Pak Haji Ibnu, saya kasih contoh. Izin ya Pak. Kira-kira Pak Haji Ibnu ini ditelepon sama duta besar Saudi yang ada di Jakarta. Teleponlah wakil duta besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Haji Ibnu, saya wakil duta besar. Perintah Pak Duta Besar bahwa insya Allah seminggu lagi Bapak Raja Salman, Raja Saudi Arabia mau datang ke rumah Bapak. Wow, Amin. Sesudah ini akan ada info lanjutan mengenai kedatangan ini. Demikian salam kenal, salam hormat dari Raja Salman dan Duta Besar.
Allah. 2 menit kemudian telepon maju lagi, mengasih tahu tentang semua hal. Tentu karena Pak Haji Ibnu ini orang pernah menjabat, dia koordinasi dengan pengurus masjid, RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota dan pejabat yang tertentu. Telepon setiap hari apa yang dipersiapkan dan seterusnya. Singkat cerita, sehari sebelum datang, duta besar telepon. Halo Pak Haji Ibnu, saya dengan duta besar Saudi Arabia yang ada di Jakarta. Saya pastikan bahwa Raja akan datang besok pagi. Mohon Pak Haji Ibnu dan rombongan menjemput Tuan Raja di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Wah, langsung Pak Haji Ibnu kabari dari sini. Singkat cerita, tiba di bandara. Ada menteri, ada Pak Prabowo, ada semuanya. Yang paling depan adalah Pak Haji Ibnu dan Ibu. Di belakang itu pejabat-pejabat lain. Singkat cerita, tiba di sini. Heboh, Cipulir, didatangi Raja Salman. Singkat cerita, rupanya Pak Haji Ibnu dikonek dengan Raja. Raja datang membawa jet pribadi 2 dan 1 pesawat besar. Tinggal di rumah Pak Haji Ibnu 5 hari. Berapa hari? 5 hari. Yang repotnya pengurus dan masyarakat, semua steril semua nih, dari pas pampres dan tentara. Rupanya Pak Haji Ibnu klik jiwanya sama Pak dengan Tuan Raja. Singkat cerita sudah nyaman tinggal di sini. Lalu sekarang singkat cerita hari perpisahan. Pidatolah Pak Haji Ibnu. Tuan Raja yang mulia, putra mahkota, para menteri dan keluarga kerajaan yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Presiden Indonesia, para menteri, duta-duta besar, Pak RT, Pak RW dan semua disebut itu. Kami jujur merasa tersanjung dan bahagia luar biasa. Tak disangka, tak dinyana, bahkan tidak pernah bermimpi Tuan Raja akan mau datang ke tempat kami. Tapi inilah takdir. Kami merasa tersanjung dan berbahagia. Kami berdoa suatu saat Raja Allah izinkan untuk datang lagi. Kami akan menyambut dengan segala kebesaran hati. Siapa yang sambutan? Yang sambutan siapa tadi? Ibnu. Sebagai oleh-oleh kami sediakan jengkol 10 kilo, pete 10 kilo, rendang 5 kilo, apalagi belado kacang Sepadang. Semuanya oleh-oleh khas Indonesia dipersembahkan. Demikian harapan kami, dan tentu selama ada 5 hari di sini tidak ada yang sempurna, ada hilaf dan salah. Maka itu kami mohon dimaafkan Tuhan Raja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sambutan? Pak Ibnu. Sekarang Raja sambutan. Yang di-Pertuan Agung yang mulia Bapak Haji Ibnu dan Ibu Bapak Presiden semuanya. Rupanya dia bersyukur. Singkat cerita, kami mohon maaf Haji Ibnu tidak banyak oleh-oleh. Cuman pertama, kami hadiahkan untuk Haji Ibnu jet pribadi berlapis emas, kami hadiahkan. Masya Allah. Harganya itu di atas 3 triliun. Waduh. Karena berlapis emas. Masya Allah. Kemudian mobil yang berlapis emas juga dipakai selama di Jakarta, dihadiahkan untuk Bapak dan Ibu. Untuk istrinya emas asli dalam bentuk batangan 10 kg. Seluruh jamaah masjid diberikan uang belanja 15 juta. Ibu-ibu semuanya dikasih perhiasan 2,5 kilogram. 2,5 kilo, bukan 2,5 gram. 2,5 kilogram. Kemudian pengurus masjid dikasih hadiah masing-masing 50 juta. Ini Raja yang sambutan. Suatu saat kami undang semua warga yang ada di sini untuk berumroh gratis, ditanggung, tinggal di hotel bintang 5. Sebagian terutama Pak Ibu tinggal di Istana Raja. Masya Allah. Ini sambutan
Yang pertama. Kejadian pertama. Sekarang yang kedua. Kedua, Pak Ibnu juga. Mohon maaf nih Pak Ibnu, sekedar contoh. Pak Ibnu dapat telepon dari waktu itu terbesar. Itu kayak tadi. Begitu tutup telepon, Pak Ibnu bergumam, masa sih? Saya bukan pejabat tinggi negara, bukan sedang berkuasa, bukan kaya raya. Ngapain telepon saya? Ini jangan-jangan ini modus ini. Modus. Singkat cerita, info tetap berjalan. Sehari sebelum kedatangan raja, duta besar telepon, Pak Haji Ibnu, saya duta besar Arab Saudi di Jakarta, menginfokan bahwa raja akan tiba besok pagi. Mohon disiapkan untuk penjemputan besok. Oh siap. Ternyata apa yang terjadi? Begitu hari H, Pak Haji Ibnu dan rombongan tidak datang. Diteleponlah oleh duta besar. Haji Ibnu, kok tidak ada penjemputan? Gini, agak enak badan. Gini aja, tolong cari Google Map bahwa Haji Ibnu tinggal di Kompleks Teknik di sini. Semua orang juga tahu. Buka Google langsung keluar ke halaman. Ngamuk. Duta besar lapor ke raja. Mohon maaf tuh raja. Ternyata Pak Haji Ibnu tidak jadi datang. Kenapa? Katanya kita disuruh cari alamat. Suruh cari sendiri alamat di sini. Heboh raja. Keluar kita. Katakan sejak saat ini tidak akan saya injak lagi di Indonesia. Saya pikir Indonesia akan tahu berterima kasih. Balik kanan langsung, balik Saudi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya bertanya, apakah ada perbedaan dua kejadian ini? Apakah ada? Ada. Yang pertama, kejadiannya sama seperti judul tadi. Betapa Ramadan, siapa yang menjemput, siapa yang amarkan, dia mengkontrakkan. Izin Pak Haji Ibnu. Pak Haji Ibnu itu jet pribadi itu karena berlapis emas 3,8 triliun harganya. Pak Haji Ibnu, mohon izin Pak Haji Ibnu, ada duit 2 triliun? Pak Haji Ibnu punya duit 2 triliun? Karena menyambut, ada klik hati, ada keterbukaan jiwa, menyambut, raja tidak pikir itu. Dia punya jet pribadi banyak, tapi salah satu karena sayang, karena suka, karena klik hati, dikasih. Lalu mobil mewah yang berlapis emas, harganya 50 miliar, nggak tanggung-tanggung dikasih. Lalu dikasih ibu hadiah emas batangan 10 kilo, berlian 5 kilo, bapak-bapak pengurus 50 juta, seluruh jemaah dan masyarakat dikasih duit 10 juta. Nggak pikir, karena ini diterima dengan baik. Maka Nabi bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal nar. Siapa yang senang hati, yang girang hati, yang syukur atas kedatangan Ramadan, Allah haramkan neraka dan pastikan pasti masuk surga. Saya tanya, apa ada orang yang tidak girang masuk Ramadan? Saya tanya, ada atau tidak? Ada. Rumah makan Padang palsu buka, warteg buka, warung Sunda buka, warung makan buka, tapi ditutup pakai apa? Horden. Kaki-kaki di bawah ada. Kira-kira itu semua tidak Islam, Pak? Orang Islam juga? Islam. Tapi mereka tidak girang. Kalau girang pasti tahan dong. Ini yang kedua, ini kasus yang kedua kayak tadi. Tamu yang istimewa Raja Salman coba disambut kayak apaan dikasih hati. Ini Allah berikan rahmat berlimpah-limpah, Pak. Tadi barusan kita sholat isya. Kita sholat isya tadi, Pak, sama dengan kita sholat isya 70 hari dibuat lagi. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, berapa kali tadi? 3 kali. Bapak-bapak sama dengan sholat fardu isya 3 kali. Di bulan lain. Nabi bilang siapa yang baca Quran pada bulan ini 1 ayat, Allah hargai sama seperti mengkhatamkan Al-Quran 1. Ya Allah. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berapa ayat? 2. Itu
Itu sama dengan 2 kali khatam. Masya Allah. Bapak membaca 1 huruf, bukan 1 pahala, bukan 10 pahala. Berlimpah-limpah rahmat. Itu kan diberikan seperti Pak Ibnu yang mau terima tahu. Tapi ada orang yang kejadian tadi, masa sih saya tinggal di sini, kok raja tahu saja? Kalau saksi begitu kan ragu tuh, tidak suka datang tamu. Dan yang paling istimewa juga adalah berbagi orang yang buka puasa. Kalau bisa bapak-bapak, sempatkan beli air 1 kardus, 1 kardus air yang gelas berapa harganya? 20 berapa? 22.000. 1 kardus berapa isinya? 48. Itu diminum satu diminum orang yang buka puasa 8 orang. Puasa 8 orang untuk itu diambil bapak. Contoh, saya misalkan hari ini baca 7 juz. 7 juz pahala didapat oleh orang yang kasih air, yang kasih kurma, yang kasih gorengan, yang kasih apa? Itu bayangkan pahala yang berlimpah ini. Belum lagi nanti pas 10 malam akhir, ya Allah. Semalam kita ibadah pada malam itu, Allah catat sama seperti berturut-turut tanpa berhenti 24 jam selama 83 tahun 3 bulan berbuat baik. Contoh bapak-bapak seperti malam ini, sholat tarawih. Bapak itu sama dengan sholat tarawih, ibadah tarawih berturut-turut 83 tahun 3 bulan. Padahal hanya malam itu doang. Atau bapak berinfak 1.000 perak. 1.000 perak Allah catat selama 83 tahun 3 bulan bapak berinfak 1.000 terus, gak berhenti. Itulah balasan Allah. Seperti judul disampaikan panitia itu terhadap bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengisi. Dan tolong Pak, selama Ramadan ini kalau bisa ditinggal, ganti dengan pegang Al-Quran. Banyak pegang Al-Quran. Karena ini barang banyak menipu kita Pak. Betul apa tidak? Betul. Kita baca Quran 10 menit, 20 menit, udah lama apa belum? 20 menit udah lama apa belum? Udah lama. Ini Pak, ya Allah, setengah jam itu udah biasa. Apalagi scroll terus, nonton terus. Ini menipu Pak. Ini banyak merugikan orang. Di dunia ini banyak orang cerai Pak gara-gara ini. Main pinjam terus, terpengaruh terus. Ramadan ini datang untuk membujuk kita, mengajak kita, semangat kita untuk berdoa. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Bisanya apa? Bisanya baca pakai huruf Latin. Baca pakai huruf Latin. Pak Ustaz, saya udah nggak bisa baca karena mata udah rabun. Apa bisanya? Bacanya 2 surat apa? Kulhu dan Al-Falaq. Udah itu saja sampai meninggal. Tetap dapat pahala, tetap banyak dari kemuliaan dan rahmat Allah. Bapak dan Ibu, karena waktu yang sudah lewat, demikian penyampaian saya. Saya bertanya, kira-kira analogi tadi dan penyampaian ini masuk akal apa tidak? Masuk. Bisa diterima apa tidak? Bisa. Mari kita amalkan. Mari kita amalkan agar rahmat berlimpah-limpah seperti Pak Haji itu dapat jet pribadi dari Mas, dapat mobil pribadi dari Mas, dan hadiah-hadiah lain untuk kita semua. Semoga Allah meridhai kita semua. Sisa umur yang ada kita pakai untuk amal, dan sepanjang umur kita buat bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila ada manfaat semoga Allah ridho, bila ada yang kurang dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jami Al Muharram.